Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, anak-anakku tercinta dari Tunas Hijau dan juga para pembina, para pengurus di Tunas Hijau, ya, dan juga dari Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, Badan Geologi Kementerian SDM, yang terhormat Ibu Agatha Vanessa dan Bapak Firman Syaifuddin dari Departemen Teknik Geofisika, PT Dharma Lautan Utama, dan Forum Kota Sehat Surabaya. Terima kasih telah mengundang Ibu untuk sharing terkait dengan lumpur lapindo atau sering juga disebut lumpur Sidoarjo atau LUSI, ya. Jadi perkenalkan diri, nama Ibu adalah Dewi Hidayati yang sudah dikenalkan tadi. Saya dari salah satu departemen di Fakultas Sains dan Analitika Data atau FSAD, yaitu Departemen Biologi. Ya, nanti main-main ke biologi ya kapan-kapan di ITS atau Institut Teknologi 10 November. Ya, bagi yang di luar Surabaya mungkin belum kenal dengan ITS, ayo datang ke ITS ya. Nah, anakku semua sambil belajar. Nah, apa sih lumpur Sidoarjo atau lumpur lapindo itu? Lumpur Sidoarjo banyak yang menyingkat, kalau di jurnal-jurnal internasional itu disingkat LUSI, lumpur Sidoarjo. Wah, namanya bagus ya, Mbak Lucy. Mbak Lucy ini lumpur Sidoarjo. Lu dan Si ya adalah lumpur yang keluar dari gunung lumpur yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya 29 Mei 2006. Sudah lahir belum kalian? Ya, 2006 sudah lahir belum? Ya, mungkin belum lahir ya. Di Sumur Banjarpanji, Desa Reno Kenongo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, seperti apa ini? Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian gunung lumpur itu apa? Gunung lumpur itu bahasa Inggrisnya mud volcano. Ya, tadi yang terjadi itu tadi menunjukkan karakteristik dari mud volcano atau gunung lumpur, yaitu struktur geologi yang terbentuk dari semburan lumpur bercampur air dan gas, biasanya metana ke permukaan bumi akibat tekanan bawah tanah tanpa keterlibatan magma. Nggak seperti gunung biasa. Kalau gunung biasa kan ada lahar yang panas begitu ya, yang keluar panahnya seperti api begitu ya. Kalau ini lumpur tapi juga panas. Ini contoh juga di negara lain. Tapi di negara lain itu bukan di daerah pemukiman lah. Kalau gunung lumpur Lusi itu semburannya itu apa sih sebenarnya? Kalau ciri khas dari lumpur Sidoarjo dan juga lumpur-lumpur mud volcano pada lainnya, yaitu umumnya lumpurnya itu panas. Jadi lumpurnya ini panas, terdiri dari air dan lumpur. Kemudian ini terkait secara investigasi dikaitkan dengan pengeboran eksplorasi gas blok berantas namanya PT Lapindo. Maka namanya tadi di dalam judul tadi sering disebut lumpur Lapindo. Jadi Lapindo itu nama perusahaan pengeboran gas tadi. Rata-ratanya sampai pada saat itu ya sampai 9.000 meter kubik per hari. Bayangkan 9.000 meter kubik ya. Wong itu airmu aja di rumah kan cuma 1 sampai 2 meter kubik ya. Ini 90.000 setiap hari ya. Kemudian kental ya atau viskositas tinggi. Terus lambat mengalir, kemudian dari kedalaman 1.500 sampai 3.000 meter. Berarti kan tidak lumpur biasa ini. Lumpur yang ada sesuatunya ya, nanti kita bahas. Kemudian pH-nya netral hingga asam. Kandungannya apa? Kandungannya ya di sini terbanyak itu aluminium dan silika. Terus airnya panas, 70% lumpur dengan suhu 70 sampai 100 derajat. Nah, panas sekali kan. Kemudian terutama metan tadi sudah disebutkan,
Terus lumpurnya ini partikel halus ya. Lumpur itu terutama partikel halus, ukurannya mikron ya. Nah, kalau ukurannya mikron itu seper 1000 milimeter kan kecil banget ya. Nah, itu kalau masuk di air, Anda bayangkan, nggak langsung mengendap, dia langsung membuat keruh ya, sehingga menyebabkan kekeruhan ya. Kemudian karena dari kedalaman bumi tadi ya, yang 1.500 sampai 3.000 meter atau 3 kilometer kan jauh, itu potensial mengandung logam berat. Nah, ini ya, itu dulu waktu pertama kali menyembur, itu karena banyak ya, sampai menenggelamkan penduduk, bangunan sekolah, gedung-gedung ini tertutup lumpur semua. Nah, karena menghindari membanjiri rumah-rumah, ini ada perusahaan ya, ada perumahan itu ketutup semua waktu itu ya, sampai berapa kecamatan ya, 7 kecamatan kalau nggak salah. Jadi kan luas sekali. Kalau lumpur cuma satu petak sawah nggak masalah. Ini sebanyak ini dan panas dan kemudian asin ya, sehingga menyebabkan gangguan lingkungan. Nah, upaya mencegah banjir lusi ke pemukiman, kemudian pemerintah membuat ini ya, bendungan ya. Nah, membuat penampungan lumpur, membuat bendungan ini. Kalau kamu ke Sidoarjo, ke area Porong, lihat ya, di sini ya, ada bendungan isinya lumpur semua supaya enggak ke pemukiman, enggak meluber-meluber ke sini. Dan sebagian ya, itu dibuang ke sungai. Nah, ini dibuang ini. Nah, ini lumpurnya ya. Nah, ini yang setelah dicampur dengan air, dibuang langsung ke sungai. Nah, kecepatan aliran sungai, aliran lusi itu bisa 30.000 meter kubik per hari. Bayangkan, lumpurnya, sungainya ditambahin lumpur setiap hari. Ya, no? Kemudian pemerintah juga membentuk namanya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tahun 2007, namanya singkatannya BPLS. Ya. Nah, ini Sungai Porong ya. Nah, Sungai Porong itu ya sangat penting ya untuk kehidupan masyarakat Sidoarjo, dan ini lumpurnya itu segini. Nah, nanti dialirkan terus ke laut. Nah, selama bertahun-tahun ini sampai terbentuk pulau di sini ya sekarang ya. Karena lumpurnya ngendap gitu ya. Nah, sementara itu Sungai Porong ini ya yang dikasih lumpur tadi adalah sistem hidrologi yang penting di Sidoarjo. Sementara lumpur terus ngalir ya sejak 2006 sampai sekarang, masih katanya sekarang sudah mulai menyusut banyak. Terus dibuang ke sungai terus berlangsung ya. Sementara lokasi Sidoarjo ini dulunya tapi sekarang masih ada juga, merupakan area perikanan dan pertanian. Ini gambarnya ya, sebelum ada lumpur, setelah ada lumpur nanti. Nah, volume lusi yang dialirkan ke sungai berapa? Data tahun 2010 ya, itu sampai 2015 itu 40 juta. Tuh, juta itu banyak sekali. 1 kubik aja banyak. 40 juta meter kubik per tahun. Terus kemudian tahun 2016 sampai 2024 turun 10 juta meter per kubik per tahun. Nah, bagaimana ya nasibnya biotanya itu? Karena lusi ini langsung dialirkan ke sungai tanpa proses apapun ya, maksudnya tidak diolah dulu atau disaring dulu, enggak ya, cuma ditambahi air aja sehingga mengalir gitu ya, dengan volume tinggi jangka panjang sejak 2008 sampai saat ini. Padahal tadi kita tahu karakteristik lusi itu tadi gimana? Nah, partikelnya itu sangat halus. Nah, pasti akan keruh. Ada kemungkinan logam berat dan juga ada kandungan aluminium tinggi. Aluminium itu pada kadar yang rendah mungkin nggak apa-apa, tapi kalau tinggi dan nanti pH-nya asam itu sangat berbahaya. Oleh karena itu perlu kita teliti. Nah, dampak terus Ibu waktu itu neliti terus dampaknya ke ekosistem
perairan atau akuatik gimana ya? Nasibnya hewan-hewan di situ gimana ya? Makanya ibu itu waktu itu melakukan kajian dengan, karena ibu ini orang fisiologi hewan ya, maka ibu menggunakan kajian biologi ikan ya. Nah, kenapa kok penting ya dampak Lucy ini? Karena Lucy ini nanti dapat digunakan sebagai penanda biologi ikannya tadi ya, digunakan sebagai peringatan awal atau early warning. Kemudian resiko pembuangan Lucy yang tidak terkontrol, kalau penelitian ini digunakan sebagai rujukan, nanti bisa dikurangi. Ini gimana ya caranya supaya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem itu. Nah, dalam aspek lain, ini merupakan peristiwa yang pertama di dunia ya. Gunung lumpur yang terus-menerus aktif terjadi di wilayah yang padat penduduk. Nah, ini bayangkan ini kan kereta api, ada jalan raya, sekitarnya banyak rumah ya. Walaupun sudah dibuat tanggul ya, ini dibuat tanggul ya, ini masih ada kemungkinan kalau tidak dibuang ke sungai tadi itu akan meluber ke bawah. Nah, ini tidak ingin ya. Dulu itu sampai kereta api relnya juga kena. Nah, Anda bayangkan, sehingga penting ya, nanti kalau ada kejadian seperti ini lagi gimana baiknya gitu ya. Nah, kemudian setelah diteliti oleh beberapa peneliti ya, oleh Yundak, oleh beberapa peneliti, itu diketahui mengandung logam berat Al, Fe, Mn, Pb, Cu ya, ini ya kandungannya. Kemudian ada CO2, uap air ya. Nah, ini kan bisa menyebutkan pencemaran. Kalau lumpur dicurahkan terus ke sungai, nanti habitatnya akan berubah ya. Jadi substratnya itu akan berubah. Terus airnya juga akan berubah, fisik kimia airnya. Kemudian terjadi pencemaran logam dalam air. Ini kemungkinan yang terjadi sebelum Ibu buktikan ya. Kemudian keragaman organismenya gimana? Kemudian dilihat dari respon tubuh ikan ya. Jadi ikan itu punya insang ya. Kalau kita kan punya paru-paru manusia. Mereka punya insang ya, bernapas. Dari insang itu selalu mengambil oksigen terlarut dalam air. Ketika mengambil oksigen terlarut itu, dia juga ada kemungkinan terpapar polutan yang dari lumpur tadi. Kemudian ada juga kemungkinan pencemaran udara. Ya ini tapi Ibu meneliti tapi tidak bahas pada kali ini. Nah, mengapa kok ikan ini pentingnya? Karena ikan tadi itu ya di dalam air dia itu bernapas. Nah, itu ada kemungkinan kemasukan. Mereka continually direct contact with any pollutant in water body. Jadi mereka selalu terus menerus, nggak bisa menghindar. Saya tak ambil napas dulu ke daratan, nggak bisa. Dia di air terus karena yang dibutuhkan adalah justru air untuk dia hidup, termasuk oksigennya dalam bentuk terlarut. Jadi melalui inhalasi itu, melalui pernapasan, melalui makanan, itu kan polutan bisa masuk. Kemudian kontak dengan kulit, kemudian kontak dengan insang. Insang itu selalu terbuka ya, nggak tertutup ya, hanya ditutup oleh operkulum. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam tubuh, bisa masuk ke aliran darah dan kemudian menuju ke hati dan ke otak. Nah, akhirnya bisa menimbulkan dampak ya, bisa akut ya, akut itu cepat ya, cepat. Terus kalau kronik itu bisa pelan-pelan tapi merusak tubuh sehingga nanti akan terjadi gangguan kronis ya. Nah, lokasi yang Ibu studi itu di mana ya? Di sini, ini kan anunya ya, yang tadi sudah. Nah, ini dulu ini kampung ini ya. Dulu ini banyak rumah-rumah, sekarang tutup semua. Nah, tapi sudah takut mau nggak meluber ke sini, maka dialirkanlah ke Sungai Porong. Nah, ini bandingannya ya, yang kena lumpur warnanya sama yang nggak kena lumpur kan beda ya.
Nah, ini di Google Earth ya. Nah, ini tampak kelihatan sekali lumpurnya ini ya. Nah, ini enggak ya. Ini enggak kelihatan, warnanya beda. Nah, ini ya. Nah, ini dialirkan terus menerus. Pernah lihat apa belum? Kalau belum silakan nanti kapan-kapan melihat tanggulnya ya. Nah, di sini lumpur, sini Selat Madura, di sini Sungai Porong ya. Nah, ini kontrol itu atau yang tidak terkena nanti juga Ibu studi gimana bedanya dengan yang kena lumpur begitu ya. Jadi kalau penelitian itu kalian nanti penelitian di lapangan tuh harus ada kontrol yang tidak terkena paparan dari polusi yang paparan polutan yang akan distudi ya. Nah, di sini Ibu mengambil 3 titik, di sini yang tidak terkena lumpur, yang warnanya tadi beda tadi loh ya. Nah, kemudian parameter yang dikaji apa? Ya ini karena Ibu biologi ikan, ketika lusi atau lumpur Sidoarjo itu masuk, kan karakteristiknya tadi sudah beda ya, no? Maka diduga akan menimbulkan perbedaan kualitas air dengan yang air kontrol yang tidak terkena ya. Jadi kita uji kualitas air, fisik, kimia, terus kemudian keanekaragamannya bagaimana. Nah, keanekaragaman nanti kita analisis dengan Fish Biological Integrity atau FIB. Kemudian survival itu ikannya itu mampu hidup berapa persen sih kalau terpapar gitu ya. Kemudian histologi insangnya, histologi itu apa ya? Kalau kalian kan dari SMA mungkin udah pernah histologi itu bagian jaringan ya. Jadi kalau tubuh kita ini kan terdiri dari organ-organ. Organ-organ terdiri dari jaringan. Jaringan tersusun oleh sel. Nah, nasib sel-selnya itu gimana sih? Nah, nanti kalau belajar di biologi salah satunya mempelajari jaringan tubuh ini menggunakan metode histologi ini, kemudian bisa dilihat selnya nasibnya gimana, itu bisa dilihat. Kemudian kadar logam yang tadi kan masuk ya melalui pencernaan, melalui napas, apakah melalui itu logam berat yang terlalu tadi juga terikutkan masuk ke dalam jaringan tubuh sehingga nanti kita analisis kadar logam dalam tubuh. Kemudian jumlah kromatofor pada sisik baik secara ultrastruktur itu gini ya, kalau biologi itu kan bisa diamati dengan mikroskop cahaya, juga bisa diamati dengan elektron mikroskop. Nah, ini nanti Ibu kenalkan aja, kalian nggak usah, kapan saya bisa nanti kalau sudah kuliah ya. Di biologi bisa melihat bagaimana elektron mikroskop itu bisa melihat sampai detail sekali ya. Kemudian biomonitor ikan itu dilihat dari ini semua, terus dilihat juga kan lumpurnya terus-menerus dibuang, pasti substrat dasar perairan itu berubah. Kalau dulu banyak kerikilnya, banyak pasirnya, akan tertutup oleh lumpur. Wong di darat ada aja rumah aja ketimbun, apalagi cuma kerikil-kerikil. Padahal kalau kerikil terus kemudian tumbuh-tumbuhan air itu sangat penting buat sembunyi anak-anak ikan, buat bertelur, buat menempelnya lumut, ya toh. Nah, kalau lumut itu kan makanannya ikan. Lah kalau batu-batuannya enggak ada, kerikilnya enggak ada, ya. Nah, bagaimana nasibnya ikan-ikan itu, begitu kan ya. Nah, nanti dianalisis dengan namanya Habitat Quality Index atau HQI atau Quality Habitat. Nah, ini ya. Nah, ini salah satunya alat-alatnya apa ya, kita nanti kalau sudah kuliah bisa pakai untuk menganalisis logam berat itu enggak bisa dilihat dengan kasat mata, harus pakai alat ya. Nah, ini dilihat metodenya itu ada in situ. In situ itu berarti di lokasi langsung. Nah, kita lihat ini lumpur di Sungai Porong ya, ini warnanya abu-abu ya karena terkena lumpur. Sedangkan yang sini hijau seger itu di
area yang nggak terkena lumpur, ya, di area Sidoarjo juga, tapi yang tidak terkena lumpur, ya. Ada yang apa mengangkat tangan nih? Apa sudah sesi tanya jawab? Nanti saja, Prof, untuk Oh sesi ya, tanya jawabnya. oh ya, itu sudah ada yang. Ya, di akhir Nah, sesi. nah, terus ikannya itu yang mau diuji sama ibu itu dimasukkan ke namanya keramba atau sangkarnya, itu dibuat dari apa itu bahan-bahannya yang tidak mengandung logam, ya. Ini pakai paralon, pakai rajut, ya, pakai jaring rajut, ya. Ini kemudian dijahit, ini ikannya dimasukkan sini terus ditaruh. Kira-kira kuat apa enggak, ya? Gitu, ya. Pakai namanya Oreochromis mozambicus atau mujair, ya. Ditempatkan di daerah hilir, ya, yang terkena lusi, dan daerah hulu sebagai kontrol atau kawalan, ya, istilahnya bisa kontrol, kawalan, ya. Nah, ini kemudian karena tadi diduga mujairnya ini kepapar terus, ya, insangnya kita teliti, ya. Insang itu kalau dilihat dari histologi seperti ini bagus, ya, kayak batik, ya. Ini kalau normal. Terus kalau sisik seperti apa? Seperti ini, ya. Dalam sisik itu ada kromatofor. Kromatofor itu zat pigmen, ya, ada sel yang mengandung pigmen. Nah, ini yang tadi, ya. Nah, kemudian tadi insangnya diambil dulu, ini loh. Insangnya harusnya kalau normal kan warnanya merah. Kalau kalian beli ikan tuh kan insang tuh harusnya warnanya seger merah gitu, ya. Kalau yang dipaparkan di mana itu lumpur Sidoarjo itu warnanya kena ketempelan lumpur gitu, ya. Nah, ini warnanya agak hitam-hitam gini, ya. Kasihan sebenarnya, dia tuh napasnya gimana, ya. Nah, ini, ya. Jadi kemudian kita analisis histologinya. Dipotong-potong kecil-kecil, mikron, ya, nanti bisa dilihat. Nah, terus sisiknya. Sisiknya juga kita lihat kromatofornya, ya. Nah, dilihat nanti menggunakan alat namanya scanning elektron mikroskop dan juga mikroskop cahaya. Kalau mikroskop cahaya di sekolah-sekolah sudah ada, dan kalian bisa melihat, oh gimana ya Bu, saya kalau mau melihat sisik bisa, ya, bisa. Caranya mudah, yaitu dibersihkan, kemudian dihilangi supaya nggak mengandung air, ditaruh dalam alkohol bertingkat, maksudnya di 30%, 50%, 70%, ya, sampai airnya terambil, namanya didehidrasi, kemudian dikeringkan, kemudian dilihat. Nah, selain in situ kan di lokasi langsung. Kalau ex situ itu lumpurnya diambil, kemudian dicampur dengan air. Nah, kebetulan siapa itu lumpur Sidoarjo ini sangat asin, ya, sangat asin, sehingga ditambah air payau sehingga sesuai nanti untuk hewan ujinya adalah bandeng, ya. Nah, ini di lab. Nah, boleh, oh nasibnya bandeng gimana, ya, ditambah, ya. Nah, itu kalau terkena lumpur bagaimana. Nah, hasil studinya itu, ya, antara lain kualitas sungai Porong, ya, itu karena tadi mengandung banyak tanah liat, ya. Nah, tanah liatnya itu 73%. Nah, besar sekali kan, kalau dimasukkan ke sungai bagaimana dalam jumlah besar dan terus-menerus, bisa dibayangkan tadi, ya. Nah, setelah dianalisis, kita ngambil sampel air di area 1, 2, 3, ya, P itu Porong, ya. Itu kalau paling dekat itu paling banyak lumpurnya. Oh, segini, ya, banyak sekali. Kemudian yang lain ini lebih. Nah, kalau yang dikontrol masih beragam. Ada kerikilnya, ya, ada pasirnya, ya. Nah, yang ini sudah tidak ada, sedikit sekali, ya. Jadi very fine mud dan mud, ya. Nah, ini bayangkan ini. Es kerikilnya sampai gak ketok, ya. Terus batu-batuannya udah tidak ada, ya. Akhirnya apa, ya? Ikan-ikan yang bertelur sembunyi itu ya sulitan, ya. Lumut nggak ada, ya.
Terus kemudian kualitas airnya gimana? Ya ini yang paling 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 banyak terpengaruh adalah TSS. TSS itu apa? Total suspended solid atau apa itu material yang terlarutnya itu yang bikin keruh itu loh ya. Nah, itu tinggi sekali ya. TSS-nya itu kalau dikontrol ya, dikontrol itu sekitar ya pada musim 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 dry atau musim musim kemarau ya, itu sampai kalau di Porong itu sampai 1147 ya. Jadi tinggi sekali ya. Kalau di ini cuma 381, 132 ya. Sedangkan biasanya yang bisa digunakan untuk pertanian itu 400 miligram per liter. Nah, ini bisa sampai segini 4.000, 1.000 ya. Jadi besar sekali perbedaannya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi apa ya. Dan salinitasnya itu kadar garamnya tinggi sampai 35 promil, sehingga kalau dibuang ke sungai ya bisa menyebabkan salinitasnya yang dulunya area itu tawar menjadi payau gitu ya. Jadi nanti komposisi ikannya berubah. Nah ini logam beratnya. Mungkin ini saya skip aja ya karena masih banyak. Kemudian setelah hasil studi in situ itu histologi hatinya, walaupun ini sudah sebagian sudah diremediasi, masih remediasi itu diapakan ya? Diolah dengan cara dengan tumbuhan tertentu supaya berkurang ya kandungan logamnya, terus salinitasnya ya tetap agak berpengaruh. Ini sudah dipublikasi ya. Liver itu hati ya. Nah ini ya, jadi bedanya kalau normal hati itu punya alur-alur gitu ya, namanya sinus. Nah sinus itu tempat darah itu ngalir ya, supaya bisa didetoksifikasi. Tapi kalau pas sudah kena paparan itu ternyata sinusnya ini dalan yang putih-putih ini berkurang. Nah ini karena selnya Maaf, itu permisi, Prof. ya. Izin mengingatkan untuk waktunya tersisa 5 menit lagi. Oh 5 menit, waduh ini masih banyak ya. Wes hasilnya gimana ya? Waduh ini hasilnya ya, ikan yang terpapar coba kita lihat ya, insangnya itu kita lihat ya. Jadi kalau insangnya itu nanti kalau sudah dianalisis ya, kalau ini normal itu harusnya insang itu seperti ini, filamen hanya tipis-tipis gini lah. Tapi kalau sudah terpapar itu jadi tebel-tebel. Padahal yang ini itu tempat air lewat untuk difusi oksigen. Lah kalau gini jadi ngeri ya, nggak beraturan begini, lamelanya saling bergabung sehingga tidak bisa untuk lewat air terlarut yang bawa oksigen tadi. Nah kalau ini sehat, ini dikontrol. Kalau dia itu seperti ini, dia mungkin secara fisik hidup ya, tapi mengalami gangguan napas ya loh, karena sudah ini nggak ada tempat lewat oksigen ya. Nah, ini dinilai sama ibu ya. Nah, kalau di daerah P1 irreparable lesion, jadi nggak bisa disembuhkan lagi itu ya. Nah, kalau kromatofor gimana? Ini kromatofor tuh yang titik-titik, nah, titik-titik kayak bintang di dalam ini. Kalau yang terkena lumpur itu ternyata berkurang. Nah, ini nggak ada ya toh. Nah, setelah diukur. Nah, terus juga kalau dari scanning elektron mikroskop. Nah, sisik itu kalau dilihat di scanning itu gambarnya bukan bulan ini ya. Ini scanning. Jadi alur-alur tadi itu ada benjolan-benjolan. Ini seperti namanya sperul, seperti siursin kayak landak laut ya. Tumpat nempelnya sisik ke tubuh. Nah, kalau di P1 yang kena lumpur itu jadi keruel-keruel nggak normal gini. Nah ini menyebabkan dia nggak nempel sempurna. Kalau nggak nempel sempurna itu, nah biar kalau terkena iritasi bisa infeksi ya. Jadi sisiknya mudah lepas. Nah ini dilihat dari elektron mikroskop dan kromatofornya tadi kalau yang di lumpur Sidoarjo itu jadi sangat rendah ya.
Nah, ini enggak usah. Ya, ini kualitasnya. Nah, kemudian kalau dengan ikan-ikannya gimana nasibnya ya? Nah, karena lumpur Sidoarjo tadi itu menyebabkan lumpurnya jadi tinggi, maka kalau di ini ya kalau dikontrol agak stabil ya, substratnya ini menjadi tidak stabil karena lumpur ya kalau kena arus air aja udah langsung keruh ya, bawahnya enggak bisa untuk tempat bersinggah, habitatnya sudah nggak sesuai untuk ikan-ikan tertentu ya. Nah, jadi kekeruhan itu menyebabkan endapan yang kemudian menutupi ya batu, dan ini CWD ini adalah misalnya ada kayu-kayu ya, kayu-kayu yang patah itu kan tempat sembunyinya ikan-ikan ya, itu juga ketutup ya. Nah, kemudian makrofita itu nggak bisa, atau tumbuhan air itu nggak bisa menempel dengan baik ya. Nah, ini akhirnya setelah dianalisis habitat karena lumpurnya tadi tinggi, kualitasnya nurun ya, menjadi terbatas sedangkan dikontrol lebih baik. Setelah dianalisis ya, nah ini kita analisis ya, memang di lumpur Sidoarjo itu tetap ada ikannya ya. Di porong yang menerima lumpur Sidoarjo itu tetap ada ikannya, tetapi ya kualitasnya lebih rendah. Artinya apa? Misalnya ini persentase ikan ya yang natif itu berkurang ya. Kemudian yang di sini sekarang itu memang beradaptasi sungainya itu dengan banyak keragaman ikan yang toleransi terhadap salinitas dan juga lumpur ya, jenis-jenisnya tadi ya. Nah, jadi ini yang di sungai-sungai ini banyak yang memang banyak jenisnya, tapi jenisnya yang toleran terhadap lumpur, terus kemudian salinitas ya, memang tetap ada airnya ya. Ada ikannya, ada ya. Nah, kesimpulannya gimana? Berdasarkan kajian biologi ikan, lumpur vulkanik Sidoarjo berdampak terhadap biota peralayan antara gangguan kesehatan ikan di insang tadi, kromatofor, dan integritas biologi ikan ya. Kemudian upayanya adalah pengelolaan air sebelum digunakan untuk kegiatan manusia itu dianjurkan ya. Nah, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Dr. Dewi Hidayati atas penyampaian materi yang telah disampaikan kepada kita semua. Mohon izin untuk menyampaikan rangkuman dari sesi pertama pada siang hari ini terkait dampak lumpur lapindo terhadap biota lautan menggunakan kajian biologi ikan. Lumpur Sidoarjo atau yang disingkat dengan LUSI adalah lumpur yang keluar dari Gunung Lumpur yang terletak di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan karakter lumpur panas yang terdiri dari air dan lumpur, bagian dari kegiatan pengeboran, eksplorasi gas blok Brantas oleh PT Lapindo Brantas yang sering disebut dengan lumpur lapindo. Dengan rata-rata semburan sebanyak 90.000 meter persegi per harinya. Upaya untuk mencegah banjir ke permukiman yang bisa dilakukan adalah membangun kolam penampungan lumpur lapindo dibuang ke Sungai Porong. Sementara Sungai Porong ini jika terus menjadi tempat pembuangan, Sungai Porong ini merupakan sistem hidrologi yang penting di Sidoarjo. Lumpur terus mengalir sejak tahun 2006, pembuangan terus berlangsung hingga berdampak ke ekosistem akuatik, yaitu kualitas habitat, fisik kimia air, sedimen, pencemaran logam dalam air, sedimen dan organisme, keragaman organisme akuatik, kerusakan struktur, histologi organ tubuh ikan, dan pencemaran udara. Tentunya hal ini berdampak pada kualitas air sebagai habitatnya. Metode yang diterapkan untuk menetralisir dari air tersebut yaitu ada metode in situ dan ex situ yang telah berhasil diterapkan. Itu saja rangkuman dari sesi pertama pada siang hari ini. Kita bisa ke sesi tanya jawab.